Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Untuk itu saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, lebih dalam ku menyembah. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Karena begitu besar cinta kasih Bapa dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan di pagi hari ini, ketika kami hendak memulai minggu kerja yang baru, bahkan memulai tugas pekerjaan di hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau menyenangkan akan hatimu Tuhan, lewat ibadah kami di saat ini. Kepada setiap kami Tuhan, yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan dalam ibadah di pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, baik pemimpin pujian, pemain musik, membawa tagu, bahkan Tuhan terlebih hamba firman-Mu yang Tuhan utus di pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah urapan baru dari surga memenuhi kehidupan hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan firman yang disampaikan kami boleh diberkati Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai memberkati agar boleh tiba dengan selamat dan kami sama-sama boleh beribadah memuji-muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya kami hanya mau tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita.
besar setiamu. Besar setiamu, Besar setiamu di sepanjang hidup. Hidupku. Tiga sedangkan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih untuk penyertaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk masih menyertai, membimbing, melindungi hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami sudah memberikan persembahan persembahan ini supaya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk pelayanan kami di Oikomen ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah teman-teman yang sudah memberikan, berkati kami semua, berkat yang Kau berikan kepada kami kiranya itu bisa menjadi bagian di kehidupan kami. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, dan kami persilakan kepada Bapa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari dengan sungguh katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Mari berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Kau segalanya bagi kami, karena hidup kami tak akan berjalan ketika Tuhan tidak menghendakinya. Kami, para karyawan hasrat abadi di tempat ini, tidak lupa untuk kami ada dalam ibadah. Itu pun semua atas izin. Dan tanpa izin Tuhan, kami semua yang ada pada saat ini tidak dapat ada di dalam PT Hasrat Abadi ini. Tapi karena kehendak-Mu lah, kami bisa ada. Kami bisa ada sebagai keluarga besar orang percaya yang ada di dalam kantor. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar akan ada di dalam perenungan singkat tentang firman Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti, dan juga kami mampu menanamkannya di dalam setiap hati-hati kami, sehingga ada yang kami ingat untuk kami alaskan di dalam kehidupan sebagai perubahan yang baru, sehingga kehidupan kami tidak serta-merta seperti ini saja, tetapi ada perubahan baik yang akan terjadi dalam kehidupan kami nantinya. Diri kami dan hamba-Mu yang tidak sempurna ini akan membawakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar dapat menyampaikannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua orang percaya semuanya katakan amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16 dengan judul kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu.
sebab kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi kegiatan untuk penganiaya jemaat dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada saat ini. Yang berbahagia kita yang membaca, kita merenungkan, dan juga kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri sekali lagi. Saya terakhir ke sini tahun 2022 ya. Oh ya, 2022 itu tahun dimana saya pindah ke Kaimana. Mungkin ada sebagian yang masih ingat saya, tapi ada juga sebagian mungkin yang baru. Ya, dulu saya sering diundang ke sini, tapi karena kepindahan saya, maka ini jadi kali pertama semenjak 4 tahun saya ke sini lagi, dan itu merupakan sukacita yang besar bagi saya. Sekali lagi, nama saya Rio Sitanggang. Saya tidak sebut pendeta karena itu gelar ya. Nama lengkap saya Bernard Rio Sitanggang. Saya sudah jadi pendeta GKI tahun 2019 dan sudah mau 8 tahun. Saya melayani di Klasis Kaimana. Dulu saya ada di Timika ini. Berat badan saya 93 karena sering makan daging pamali. Tahu daging pamali toh? Daging pamali tahu? Iya. Babi, RW dan dia teman-teman lain itu. Tapi di Timika, tapi di Kaimana, berat badan saya sekarang 77. Dari 93 ke 77, sudah 16 kilo lebih. Saya kehilangan berat badan saya karena saya juga olahraga. Saya lari, main futsal, dan basketan sampai hari ini. Walaupun, ya, makanya saya tetap fit, karena saya percaya. Saya baca bukunya Yuval Noah Harari, dalam bukunya berjudul Sapiens, bahwa manusia, musuh utama manusia itu makanan. Iya toh? Dalam bukunya Yuval Noah Harari, dia mengatakan musuh utama manusia itu adalah gula, makanan. Karena di zaman sekarang kita berurusan dengan musuh, yaitu makan. Selain itu, dia bilang musuh utama kita yang kedua adalah artificial intelligence, AI. Bapak Ibu tahu bahwa IQ dari AI yang ada di HP Bapak Ibu sekarang, IQ-nya sudah mencapai 90. Rata-rata kita manusia Indonesia IQ-nya 78. Berkurang 8, 70, IQ kita sudah sama kayak simpanse dan gorila.
Nah, itu bahaya toh. Jadi musuh utama kita itu makan dan juga teknologi. Ya. Kalau dulu jutaan orang mati karena lapar, sekarang orang mati karena jadi ini teorinya mujarab untuk saya, tapi belum tentu untuk Bapak Ibu itu berhasil. Karena ya tidak semua teori itu berhasil pada semua orang. Tapi kalau ada yang berhasil, silahkan pertahankan. Karena teori apapun yang memperpanjang hidup Bapak Ibu, lakukan. Kalau menurut Bapak Ibu itu baik. Ya, jadi saya tidak bilang Bapak Ibu lakukan apa yang saya lakukan, tidak. Tapi kalau memang itu berhasil, silahkan lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang membuat Paulus berubah menjadi sosok yang jahat sebelumnya, kemudian menjadi sosok yang berubah menjadi orang yang tak disangka-sangka menjadi baik. Saya mau kasih tahu satu kata kunci karena waktu saya terbatas di sini, yaitu adalah latihan. Latihan. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik atau yang kita kenal sebagai Damaskus, dia melihat sebuah penglihatan. Dia melihat Yesus, seorang yang dianiaya itu. Dan ketika dia melihat Kristus, dia bertobat. Tapi yang membedakan pertobatannya dengan kita adalah Paulus konsisten di dalam pertobatannya. Dia bukan langsung jadi rasul, Bapak Ibu. Ketika dia bertobat, dia butuh selama 4 tahun pengasingan supaya dia bisa belajar mengasingkan diri di tanah Arab. Dia belajar firman Tuhan. Dia belajar berlatih untuk menjadi orang yang baik karena sebelumnya dia adalah pembunuh. Dia belajar untuk bagaimana bisa menahan egonya. Karena dulu dia ketemu orang Kristen langsung ego bunuh. Dan semua itu butuh hal yang namanya latihan. Contoh kecil. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan Bapak Ibu di kantor. Sekarang saya tanya, awalnya bingung tuh? Bingung gak tidak? Tapi sekarang semuanya sudah ahli di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di kantor. Karena apa? Karena Bapak Ibu latihan. Berhadapan dengan masalah yang sama akan membuat Bapak Ibu tahu dan mengerti bagaimana menyelesaikan masalah itu. Karena masalah itu sudah seringkali Bapak Ibu hadapi. Itu latihan tanpa Bapak Ibu sadari. Iya toh? Ada yang naik jabatan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia latihan, makanya dia jadi cakap. Maka semua hal di dalam dunia ini tidak ada yang instan. Contoh saya ini orangnya antisosial. Jujur, saya ini bukan orang yang pintar bergaul. Saya waktu jadi dewasa, saya lebih suka sendiri. Saya ini orang yang seperti itu. Saya lebih suka sendiri. Saya tidak suka ada di kerumunan. Ya, saya tidak suka berada kalau misalkan cerita sama orang. Saya tidak suka. Saya lebih suka sendiri. Tapi apa? Saya berlatih karena pekerjaan saya. Saya tahu saya tidak punya bakat seperti saudara-saudara saya yang suka sekali bisa bergaul. Saya berlatih. Saya tahu saya tidak terlalu pandai, tapi saya harus lakukan supaya saya jadi pandai. Yang namanya ego, jangan pertahankan. Salah tetaplah salah. Kalau benar, pertahankan. Tapi kalau ada orang yang sok benar, sudah dengarkan saja. Kasih tinggal. Dengar, pulang. Ya toh, itu saya. Jadi kadang saya mengalah juga. Saya pernah berhadapan dengan orang seperti ini, saya kasih tinggal saja. Ada hal yang baik yang bisa saya ambil, saya ambil. Kalau tidak, ya sudah. Ya toh, sekali lagi, selamat berlatih untuk meninggalkan ego kita. Dan selamat berlatih untuk menjadi baik. Ingat bahwa khotbah tidak akan berubah Anda kalau tidak disertai dengan latihan hidup. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada. Semua karena anugerah-Mu, selamatkanku dalam segala kebimbang. Melayani Tuhan, semua karena
Sama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berkati kami semua karyawan yang ada di Petre Hasrat Abadi. Kami semua punya pergumulan kehidupan kami masing-masing yang mungkin Tuhan sudah tahu karena kami panjatkan dalam setiap doa-doa kami. Tuhan di dalam surga, tolong kami, ulurkan tangan-Mu agar kemudian kami dapat merasakan pertolongan daripada Tuhan, karena kami terkadang tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan hidup yang kami alami. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami, seperti apapun pekerjaan yang kami lakukan sekarang, posisi apapun yang ada pada kami, buat kami bersyukur. Karena Tuhan, kami tahu kami masih bisa makan. Itu semua tanda Tuhan masih pelihara kami semua. Tuhan dalam kerajaan surga, berkati pimpinan seluruh staf yang bekerja di sini. Ajar kami hidup dalam kedamaian, bukan dalam konflik, bukan dalam permusuhan, apalagi saling tidak menyukai satu sama yang lain. Ajar kami menjadi karyawan teladan, kami bekerja dengan baik, sehingga pekerjaan kami menghasilkan berkat bagi kehidupan kami, teristimewa kami yang sudah berkeluarga. Tuhan, ajar kami mempergunakan penghasilan kami dengan baik, bukan dengan foya-foya, bukan dengan hal-hal yang berbau negatif, tapi ajar kami mempergunakan hasil yang telah kami terima dari setiap pendapatan kami di sini untuk melakukan hal-hal yang positif, membahagiakan diri, tapi bukan justru menjatuhkan diri karena penghasilan yang kami dapatkan. Tuhan, Engkau berkati kami semua, dan Engkau membuat kami semua hidup di dalam satu keluarga besar yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dan kami semua memohon kepadamu untuk tetap satukan kami, sehingga kami tidak terpecah belah. Kami dari berbagai denominasi gereja, biarlah itu tidak menjadi jurang pemisah di antara kami, tetapi menjadi sebuah persatuan melalui persekutuan yang ada pada saat ini. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mengakhiri ibadah kami di saat ini. Dan sebelum kami pergi daripada tempat ini, biarlah kami memohon berkat-Mu untuk memberkati kami semua di saat ini.
Pulanglah ke tempat kerjamu masing-masing dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kita memohon berkat yang turun daripadanya. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh yang Kudus kiranya menyertai kami semua yang sudah ada di dalam ibadah ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Tuhan peluk aku sebentar saja.